Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Purnama, jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan menganalisa pedagang UMKM yang sudah saya wawancari sebelumnya. Berikut adalah analisanya. Untuk profil toko, yaitu adalah nama tokonya Blip Store, yang dimana pemilik toko adalah Evin Emot, dan alamat di Jalan Raya Batu Jajar nomor 45, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yaitu tepat posisinya adalah Pasar Batu Jajar, Pertigaan Ampera. Dan kategori penjualan dari toko tersebut adalah aksesoris. Untuk produk yang dijual yaitu adalah produk kategori aksesoris, yang dimana menjual topi, shawl, dan jam tangan. Untuk kisaran harga produk yang dijual adalah 5.000 sampai dengan 150.000, yang dimana harga tersebut adalah masih terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Nah, untuk detail produk, banyak beraneka ragam topi, jam, dan lain-lainnya. Untuk inovasi produk, yaitu toko tersebut menjual topi custom, yang dimana pengembangan produk ataupun inovasi produk tersebut adalah untuk menarik konsumen untuk membeli di toko tersebut. Untuk pengembangan produk ataupun inovasi produk yaitu adalah untuk strategi dan proses yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengembangan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada. Nah, dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Untuk strategi pemasaran menurut para ahli yaitu Kotler dan Armstrong tahun 2012, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Untuk strategi pemasaran ada 4 poin yang paling penting, yaitu adalah pilih lokasi yang strategis, yang dimana tempat tentunya akan membuka peluang produk terlihat lebih tinggi, nah sehingga memicu terjadinya penjualan. Untuk kriteria pemilihan tempat yang strategis harus menyesuaikan target sasaran dan kemudahan untuk menjangkaunya. Lalu yang kedua adalah menggunakan internet marketing, yang dimana salah satu tujuan utama dari digital marketing ini adalah menjangkau target pelanggan dengan lebih efisien dan efektif melalui media digital yang ada. Lalu dengan begitu, digital marketing diharapkan dapat merangkul konsumen secara lebih cepat, tepat, dan luas. Lalu melakukan promosi yang dimana untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Nah, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor, dan untuk branding atau membuat citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Lalu menjalin hubungan baik dengan pelanggan, yang dimana komunikasi dan juga eh, pada permintaan barang kepada pelanggan yaitu harus memberikan pelayanan yang terbaik. Dari beberapa poin ini sudah dilaksanakan oleh toko tersebut, yaitu dengan memilih lokasi yang strategis, lalu menggunakan internet marketing, dan juga menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Toko seharusnya menggunakan strategi pemasaran sistem informasi pemasaran modern, di mana sistem informasi pemasaran adalah sistem yang terdiri atas prosedur-prosedur yang ditujukan untuk mengatur usaha-usaha pemasaran. Sistem tersebut nantinya digunakan untuk menganalisis, menyortir, mendistribusikan informasi, dan mengevaluasi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Yang dimana yang sangat penting itu adalah banyak peluang yang ditemukan dengan mengidentifikasi tren atau arah urutan kejadian yang memiliki momentum dan keunggulan bertahan. Lalu serta mengidentifikasi perubahan besar di bidang gospel atau ekonomi dan teknologi yang memiliki dampak berkepanjangan. Strategi membuat pelanggan loyal. Ada 4 poin penting, yang dimana pertama adalah kemudahan bertransaksi. Pada toko ini tidak mempersulit dalam bertransaksi. Lalu ada penawaran menarik. Nah, untuk penawaran menarik, toko ini masih menyediakan tawar-menawar kepada pelanggan. Lalu keuntungan timbal balik. Toko ini memberikan kualitas yang terbaik dalam menjual produk. Lalu untuk pelanggan memberikan laba atau keuntungan kepada penjual. Lalu dengarkan dan beri solusi. Nah, toko ini sangat memberikan solusi jika ada pelanggan yang ingin
seperti membuat topi custom harus desain seperti apa atau kan ukuran seperti apa, itu sangat diberi solusi sampai transaksi itu terjadi. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan yaitu adalah menerima keluhan dan saran, di mana organisasi yang berwawasan pelanggan akan membuat mudah pelanggannya memberikan saran atau keluhan. Lalu informasi ini memberikan banyak gagasan baik dan perusahaan dapat bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Pelanggan cenderung akan mengurangi pembelian atau berganti pemasok daripada pengajuan keluhan. Namun sistem ini tidak dapat menggambarkan secara lengkap kepuasan dan kekecewaan pelanggan, sehingga perusahaan tidak dapat menggunakan tingkat keluhan ini sebagai ukuran kepuasan pelanggan. Lalu ada survei kepuasan pelanggan. Nah, perusahaan yang responsif mengukur kepuasan pelanggannya dengan mengadakan survei berkala, dengan mengirimkan daftar pertanyaan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kriteria dan juga menanyakan pendapat mereka terhadap produk tersebut. Jadi toko ini masih menggunakan sistem keluhan dan saran, yaitu dengan metode menanyai kepada pelanggan tersebut apakah puas dengan produknya ataupun tidak kecewa dengan produk tersebut. Untuk saran pada toko ini adalah, yang pertama adalah dari produk. Tentunya produk aksesoris adalah produk fashion yang tidak ada habisnya dalam memberikan kontribusi perputaran ekonomi, karena produk ini setiap tahunnya selalu baru atau mengikuti zaman. Ditekankan pada toko ini supaya terus mengikuti apa yang sedang tren di medsos maupun di luar sana, untuk update dan menyediakan produk yang tersebut, karena sangat berpengaruh kepada keloyalan pelanggan ketika membeli barang di toko tersebut. Nah, selain itu, jika tidak update maka akan menumpuknya barang yang tidak akan terjual. Lalu selanjutnya, untuk segi pemasaran yaitu lebih ditekankan untuk menjual online, tidak di satu marketplace atau forum saja. Sebaiknya perluas penjualan di lebih dari satu marketplace ataupun bisa membuat website toko online sendiri di WordPress, guna pelanggan bisa melihat lebih luas dan mengenal brand image toko. Nah, sehingga nama toko tersebut lebih terkenal, dan untuk mempermudah konsumen mencari produk yang toko akan dijual. Nah, ataupun dapat menggunakan SEO, yaitu Search Engine Optimization, yang dimana ketika pelanggan mencari produk yang dijual di web toko online tersebut akan terpampang oleh Google di paling atas. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu adalah dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih ekstra, yang dimana Anda bisa menambahkan fasilitas dari membership ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Fasilitas lebih ini bisa semisal free produk atau diskon khusus untuk beberapa produk dan lain sebagainya. Lalu pelayanan yang lebih jelas dan tidak bertele-tele, yang harus dihindari yaitu adalah jika di awal perusahaan tidak berani berkata tidak padahal tak bisa memenuhi pelanggannya, di akhir pelanggan baru menyadari dan akhirnya sebuah harapan palsu saja yang mereka terima. Hal ini harus dihindari oleh penjual dikarenakan akan mengakibatkan kekecewaan pada pelanggan. Lalu dekat dengan pelanggan. Nah, pelanggan tidak akan kesulitan untuk mendapatkan produk atau jasa yang mereka inginkan. Dan bagi perusahaan sendiri, hal ini bisa dijamin memberikan keuntungan berkali-kali lipat. Meskipun demikian,
Perusahaan tetap disarankan untuk proporsional dalam pendekatan ini. Lalu adalah sarannya menerima saran dan menampung keluhan pelanggan. Nah, pastilah produk atau jasa yang ditawarkan ini akan menjadikan lebih baik, yang dimana berpotensi mendatangkan lebih banyak pelanggan. Tak hanya keluhan saja, saran dari pelanggan pun juga seharusnya didengarkan dan diterima. Karena saran inilah yang bisa membangun perusahaan menjadi perusahaan yang lebih baik di kemudian hari. Lalu meningkatkan kualitas produk atau jasa. Nah, pelanggan yang memang sudah berlangganan produk atau jasa pastinya akan kecewa jika suatu saat ia menemukan produk atau jasa ini menjadi semakin buruk. Ini adalah satu hal yang pasti. Nah, oleh karena itu, produk atau jasa yang ditawarkan harus terus dijaga kualitasnya, akan lebih baik lagi jika produk atau jasa yang ditawarkan ini ditingkatkan kualitasnya, sehingga pelanggan akan menjadi loyal. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu adalah memberikan pelayanan terbaik. Nah, dalam pelayanan ini bisa memberikan rekomendasi produk atau yang terbaik atau barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan jangan lupa menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan pelanggan. Lalu adalah mencari tahu keinginan si pembeli ya. Jadi jika bergerak di bidang seperti aksesoris ini adalah bertanya tentang bagaimana aksesoris mana yang selalu diinginkan ataupun model seperti apa yang akan selalu diinginkan, sehingga pembelian atau transaksi jual beli terjadi. Lalu adalah sesekali harus memberi hadiah atau reward kepada pelanggan yang loyalitas. Nah, jadi memberikan potongan harga atau untuk transaksi berulang, bisa juga memberikan bonus produk saat transaksi mencapai jumlah tertentu. Nah, jadi cara ini bisa membuat orang-orang meluangkan waktu dan uangnya untuk kembali bertransaksi kepada toko tersebut. Lalu jalin komunikasi ya seperti yang baiknya seperti biasa. Lalu bikin loyalty program. Nah, seperti nantinya ya poin tersebut bisa ditukar dengan produk atau potongan harga di tokonya. Jadi pengumpulan poin itu bisa, berkat poin ini juga bisa mereka semakin punya alasan untuk kembali bertransaksi dengan berkumpul sering membeli banyak poin. Jadi